Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. 3. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana. Jakarta, 23 Februari 2026. Komisi 3 DPR RI, Ketua Habibur Rahman. Sepakat? Benar? Sepakat ya? Ya. Oke, mungkin itu rekan-rekan ya. Hasil rapat ya, hasil rapat ini sesuai mekanisme kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak terkait, termasuk Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih. Apa ada yang ditanya? Komisi 3 DPR RI baru saja melakukan rapat ya terkait kasus tuntutan hukuman mati kepada saudara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Kita tahu Fandi Ramadan ini adalah anak buah kapal ya, yang kapalnya terdapat narkoba, lalu dia sebagai anak buah kapal dituntut hukuman mati. Tadi rapat sudah kami sampaikan, dan hasil rapat ini ya akan langsung diteruskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Pengadilan Negeri Batam melalui Mahkamah Agung RI. Saya dan rapat hari ini quorum ya teman-teman ya, quorum ya. Sehingga pengambilan keputusan ini sah. Di paling kiri ada Pak Endang Agustina dari Partai PAN, sebelahnya Ibu Siti Aisyah dari PDI Perjuangan, Bapak Rikwanto Partai Golkar, Bapak Sudin ya dari PDI Perjuangan, Pak Hicap Panjaitan ke-13 dari Partai Demokrat, saya sendiri Partai Gerindra, Pak Adang Darajatun Partai PKS, Pak Rahul Partai Gerindra, Bapak Gilang Partai PDI Perjuangan, Pak pimpinan kami Pak Bimantoro Wiono ya, Partai Gerindra, Bapak Andi Ahmad Ma'ruf ya, Partai Gerindra, dan Ampun ya, Teguh Ibrahim Partai Demokrat ya. Saya sampaikan hasil rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus Fandi Ramadan 23 Februari 2026. Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian serius atas kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadan bukanlah pelaku utama, tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana. Karena hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat khusus untuk mensikapi masalah tuntutan hukuman mati tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD. Poin-poin kesimpulan rapat sebagai berikut. Dengan ini Komisi 3 DPR RI menegaskan: 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan pada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif dan restoratif, yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat. Kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama.
itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu, ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya, situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Oke, sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan itu adalah kepanjangan dari apa yang terjadi. Jadi harapan saya sebelum berbicara, tulislah yang baik dan benar serta memperhatikan kesejukan dalam iklim bernegara, berinvestasi, berbuat dan bertindak di negara. Kalau Anda tanya barusan siapa? Barusan adalah perwakilan dari Amerika yang datang kepada kami, justru ingin memberikan, saya sebenarnya yang minta tentang penjelasan apa sebenarnya pasal-pasal itu, supaya tidak salah dalam penafsiran, dalam interpretasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang ada di media, pertama, Amerika bebas masuk barangnya, tidak. Amerika bebas mengirimkan daging tanpa label halal, bohong. Amerika bebas mengirimkan daging babi dengan tanpa tanpa label, tanpa keterangan, tidak juga. Ini semua hoax. Cuman gimana semua netizen, tidak semua maaf, banyak sekali yang memforward sehingga jadilah opini publik yang demikian. Tidak demikian. Saya jelaskan. Yang pertama, barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu, ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya, situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Saya bacakan ya. Atau teman-teman udah tahu juga kan? Udah tahu lah, udah tahu pasti. Menyebut gitu loh. Menyebut dengan kata-kata yang jelas gitu loh. Jadi dan halal gitu loh. Jadi masalahnya di mana? Yang kedua, katakan lagi bahwa produk-produk itu diproses oleh lembaga halal yang di Amerika yang sudah kita periksa juga, namanya Mutual Recognition Agreement. Ada HTO, Halal Transaction of Omaha, yang memeriksa di kehalalan semua produk dan daging di Amerika. Yang kedua, ada IFANCA, Islamic Food and Nutrition Nutrition Council of America. Ada ISA, Islamic Services America. Ada ISWA, Islamic Society of Washington. Itu semua adalah lembaga halal luar negeri yang sudah kami datangi, kami audit, kami lihat langsung. Bahkan bukan cuma kami, ada lembaga independen juga yang mendampingi, namanya apa? Auditor ya? Auditor halal namanya ya. Asesor namanya ya. Asesor, auditor itu sudah jadi. Jadi no worries gitu loh, jangan ada kekhawatiran lagi dan digembar-gemborkan isu yang nggak benar-benar lagi.